Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Rozi, channel pendidikan dan agama Islam. Pernah nggak sih kalian di dalam hati merasa kesal, kayak udah gelisah ketika mengikuti sholat Jumat di masjid? Khotibnya itu panjang banget menyampaikan khutbahnya, muter-muter, tapi inti yang disampaikan itu sama. Ini tuh menjadi problem yang mungkin pernah lah ya yang dialami oleh laki-laki atau ikhwan soleh yang ketika mengikuti sholat Jumat. Apalagi kamu yang kerja, yang memiliki waktu yang sangat terbatas dari kantor atau tempat kalian kerja, pasti kayak ngedumel, kesel. Nah, ini tuh memang kayak menjadi masalah yang sering kita temui. Nah, di video kali ini ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan untuk kita yang mendengar dan yang menyampaikan khutbah. Terus gimana caranya biar kita bisa memaksimalkan ibadah kita ketika mengikuti waktu sholat Jumat? Oke, tanpa basa-basi kita bahas yang pertama. Bagi yang mendengarkan khutbah, kalian pasti pernah mendengar Bilal atau orang yang menyampaikan pesan sebelum khotib naik mimbar. Bilal menyampaikan, "Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya fil khabaril ma'tsuri 'anin nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansid wal imamu yakhtubu yaumal jum'ati faqad lagot ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Yang artinya janganlah engkau berkata-kata ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Apabila engkau berkata-kata maka batal sudah pahala Jumat, atau ibadah yang kita kerjakan di waktu Jumat itu menjadi sia-sia. Untuk itu marilah disimak, diam, dengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tuh hadis kawan-kawan yang memang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan ketika lagi melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita nggak boleh ngobrol sama teman sebelah, depan belakang, apalagi sambil main handphone, apalagi sambil main game. Nah, harus dipertanyakan akhlak atau adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu khutbah itulah adalah waktu yang paling pas untuk kita refleksi diri, dan itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat kita. Menurut gue kalian harus paham ini deh. Jangan sesekali kalian melakukan untuk ngobrol-ngobrol sama teman di sebelah ataupun sambil main handphone ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Ini tuh kayak kalian gak respect sama ibadah kalian sendiri. Dan yang pertama, ibadah kalian menjadi sia-sia, gak dapat pahala. Mending kalian duduk, diam, dengarkan, pahami, syukur-syukur ketika kalian mendengarkan khutbah itu, ketika keluar masjid kalian menjadi semakin baik. Amin. Oke, yang kedua, disclaimer nih, saran aja untuk para pengurus masjid. Kalau mau pilih khotib, carilah yang kompeten dalam menyampaikan khutbah. Gak bisa asal-asalan, kudu paham rukun khutbahnya, bagus bacaan Qur'annya, menarik apa yang disampaikan. Karena khutbah itu gak semudah yang dibayangkan. Kalau kamu jago pidato, tapi bacaan Qur'annya berantakan, jangan sesekali langsung ingin khutbah di depan banyak orang. Pelajari dulu dengan benar, latihan sampai kamu baik dari semua aspek. Bacaan Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya banyak, dan cara menyampaikan khutbahnya menarik. Maka itu akan membuat orang yang mendengar menjadi nyaman dan damai. Terus untuk yang sudah sering jadi khotib, jangan sampai ketinggalan salah satu rukun khutbahnya. Misal, lupa menyampaikan wasiat takwa, maka itu akan membuat sholat Jumat menjadi tidak sah. Maka pahamilah rukun khutbah dan benar-benar sampaikan sesuai dengan urutannya. Mulai dari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sholawat Nabi, menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, dan mendoakan untuk orang-orang mukmin. Nah, setelah ini sudah dilakukan, satu lagi tolong untuk para khotib ya, jangan sampai terlalu panjang dalam menyampaikan khutbahnya. Sebab banyak nih ketika selesai sholat Jumat,
jamaah mengeluh karena khotibnya terlalu panjang menyampaikan khutbahnya. Menurut saya, khotib itu jangan terlalu panjang menyampaikan khutbah. Itu minimal 15-25 menit saja. Ditambah dengan pelaksanaan sholat, pengumuman dari masjid itu sekitar 35 menit, kelar sholatnya. Jadi jamaahnya juga nggak kesal, jamaahnya nggak ngedumel ketika selesai melaksanakan sholat Jumat. Mereka udah sedemikian rupa menyiapkan untuk sholat Jumat, mandi di waktu Jumat, pakai minyak wangi, baju putih. Ketika sampai di masjid, khotibnya menyampaikan khutbah tidak menarik, sudah terlalu panjang, bacaan Qur'annya tidak terlalu merdu. Nah, inilah yang membuat sholat Jumatnya menjadi kurang sempurna. Tapi kalau khotibnya bagus, luar biasa, dia memiliki strategi yang bisa menarik jamaah untuk mengikuti apa yang dia sampaikan, maka ini akan membuat jamaah menjadi nyaman. Nah, ini menurut opini atau pendapat saya. Kalau kalian punya opini atau punya saran yang lain, tulis komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.